Yang dimaksud dosa ini apa? Apa yang dimaksud dosa ini? Mas Slamet. Sesuatu perbuatan yang disengaja dilakukan dengan sengaja. Mas Lutfi. Ketidaksadaran atau kelalaian. Ya. Jadi itu dosa itu adalah kesalahan atau terhijabnya hati kita. Jadi hati kita ternoda, gelap, bahkan sampai pernah disebutkan sampai membatu. Ya, itulah dosa. Jadi itu dosa itu adalah kesalahan atau terhijabnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sholat kita tidak bisa diandalkan, puasa kita juga tidak bisa diandalkan, dan perbuatan-perbuatan mungkin syariat yang lain itu juga tidak bisa diandalkan. Maksudnya seperti apa? Kita sholat percuma atau sia-sia bila mana kita hanya melakukan rutinitas dan gerakan saja, ya, tanpa tersentuh hati kita. Percuma. Kita puasa juga karena menahan lapar dan haus saja juga percuma bila mana hati kita itu tidak menjiwai. Artinya apa? Tidak merubah daripada amal kita, perilaku kita. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ibadah lainnya yang menyebabkan kita itu masuk surga atau neraka, bukan karena itu, tapi adalah karena perilaku kita. Ya. Sholat tujuannya adalah untuk merendahkan diri kita, mengekang nafsu kita, ya, untuk bisa tunduk kepada Allah. Tujuannya adalah itu, sholat itu. Jadi sholat itu sia-sia bila mana tidak merubah daripada amal kita dan ketundukan kita kepada Allah. Puasa juga gitu. Kita menahan haus dan lapar percuma bila mana tidak merubah daripada perilaku kita sehari-hari. Jadi yang membuat kita dosa itu adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita yang melanggar hukum, ya. Jadi dosa ini diakibatkan atau disebabkan oleh amal ibadah kita yang melanggar hukum. Terus hukum seperti apa? Nah, kita hidup ini kita melakukan 3 hukum. Satu hukum Tuhan, hukum ilahi atau syariat ilahi. Yang kedua hukum agama, dan ketiga adalah hukum negara. Nah, ada tambahan lagi adalah hukum sosial. Tapi yang baku adalah 3. Karena hukum sosial ini tidak ada aturan jelasnya, ya. Nah, yang dikatakan hukum ini tertulis, ya. Kalau hukum sosial banyak yang tidak tertulis, ya. Nah, yang menjadi pokok atau dasar di sini adalah hukum ketuhanan. Ya. Hukum ketuhanan bila mana kita lemah dalam atau lalai atau melanggar hukum ketuhanan itu akan menyebabkan dosa. Ya. Terus penyebabnya apa? Kita sampai mengabaikan hukum Tuhan ataupun melalaikan hukum Tuhan atau bahkan melanggar hukum Tuhan. Kira-kira kenapa?
Kenapa? Supaya kita tidak melakukan dosa. Sehingga kita harus tahu kenapa diri kita itu sampai bisa melanggar hukum-hukum tadi itu. Kenapa? Penyebabnya apa? Apa kira-kira? Mas Lutfi, apa kira-kira? Dia dalam itu sadar dulu. Mas Slamet? Karena ketidaktahuan dan tertutup hatinya. Ya. Jadi yang pertama, lemahnya iman. Rukun iman kan sudah disebutkan. Nah, karena lemahnya iman itu, kita tidak yakin dengan yang telah kita imani tadi, sehingga perbuatan kita satu mengabaikan, meremehkan, bahkan melanggar karena keimanan kita lemah, kurang. Jadi awal dari perbuatan dosa itu karena lemahnya iman kita. Itu. Jadi pokok itu. Jadi supaya kita tidak melanggar, tidak mengabaikan hukum-hukum dari Tuhan, hukum-hukum dari Allah, ya keimanan kita harus ditingkatkan. Terus bagaimana untuk meningkatkan keimanan itu? Secara garis besarnya kita menjauhi nafsu yang 3 yang pernah disebutkan, yaitu rasa aku, rasa ingin dipuji, dan rasa sok suci. Ya. Ada pertanyaan sampai sini?